gitu. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan nih, jadi saya akan nanti dibantu oleh Pak Max dan juga oleh Ibu Evi kalau saya nggak bisa jawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Steven, boleh tolong prompt untuk mulai chat AI ditulis kembali. Tadi promptnya banyak banget ya Pak untuk studi Alkitab, jadi sudah terjawab untuk semuanya. Gitu ya. Kemudian dari Pak Samuel Dane, saya sudah mencoba AI sangat luar biasa. Waktu pertama sekali mendengar seri 3, saya langsung coba dan sangat menolong. Ya, sangat bagus ya. Pak Ronald, biasanya kalau keasikan malah kita akan berpindah dari hal yang berat yang biasa kita lakukan kepada hal yang lebih mudah dan menjadi sebuah style yang baru yaitu ketergantungan dengan AI. Apakah itu mungkin terjadi ya, Bu? Nah, tuh Pak Max, mungkin nggak AI itu bisa menciptakan ketergantungan? Um, Lebih daripada itu, kalau tanya AI, apa yang masalah yang bisa ada, dan harus omong dua sisinya. Dan Ya, saya sangat-sangat suka usulan yang muncul daripada Pak Safardin, dan saya mengerti ada seperti Pak Sud tadi, kalau Pak maaf Sutadi. saya Ya. yang masih ragu-ragu. And AI bisa jadi masalah. Sama dengan kalau saya selalu hanya pakai satu komentar, satu buku untuk menafsir seluruh Alkitab. Lebih daripada itu, AI tidak hanya kutip-kutipan. Kalau ingat dan ikut Why AI dan khususnya What AI, di situ belajar AI itu bukan sesuatu cut and paste. Tidak hanya ambil dari satu sumber, itu hampir seperti satu blender. Masuk dari berapa banyak-banyak dan sisanya itu semua hubungan antara ide dan konsep, semantic mapping, lebih dari 150 billion, 150 miliar koneksi, dan daripada itu bisa dan selalu bikin jawaban yang bisa baru, yang bisa kreatif. Dan tidak ada waktu untuk ngomong tentang itu, tetapi tidak berarti itu selalu benar. Dan nanti saya akan menunjukkan ada beberapa kesalahan dalam presentasi, termasuk halusinasi. Tetapi lihat di sini, dangers or problems. Yang pertama, lack of personal connection. Bible study seharusnya tidak hanya pribadi, tapi dalam kelompok bersama orang lain. Bisa tergantung kepada teknologi sampai itu tidak sehat atau tidak benar. Teknologi sendiri bilang harus ada relasi. Bias or inaccuracies. Ada, dia sendiri sadar kesalahan atau opini dari satu sisi lebih daripada sisi yang lain. Lebih lagi distraction. Jujur, kalau hanya sedang main komputer atau main HP, bagaimana punya waktu refleksi, waktu renung. Dan itu sedang bilang ada saat harus tidak memakai AI. Lebih lagi privacy, ada kadang-kadang concerns tentang privacy, but lebih lagi, 5 alasan lagi. Seperti dibilang, over-reliance. AI bisa menolong, tapi itu penting untuk pakai beberapa sumber, punya well-rounded understanding. Jangan rely solely on AI for your Bible study. Minimal, Anda punya otak. Minimal Anda punya hati, minimal Anda punya hidup baru dan Roh Kudus yang bisa bisik, and Anda ada bagian dari tubuh Kristus, berarti bersama yang lain bisa menguji, bisa cek apa yang baik dan tidak. Dan mungkin pelajaran ini sangat cocok untuk aku, dan berarti itu saatnya dan cocok dan tepat untuk orang yang lain. Lebih lagi, tanya di luar konteks atau tanya dengan salah, jangan harap itu akan jawab dengan benar. Lebih lagi, misrepresentation. Kadang-kadang, misinterpretation. Saya tanya itu salah menafsir pertanyaan dan jawab sesuatu yang beda. Dan paling-paling menakutkan, kalau lakukan PA dengan AI, malas-malasan. Kalau saya mau dari tempat A sampai B dan pakai Google Maps, pelan-pelan saya sudah hilang kemampuan untuk navigasi. Saya lihat zaman ini berapa banyak anak yang tidak bisa navigasi satu peta dari sini ke sana, langsung Sherlock, langsung tanya Google Maps atau calculator. Siapa yang masih bisa multiplikasi 3 nomor kali 3 nomor dalam otaknya? Hanya untuk ingat mungkin sulit. Calculator. And berapa banyak lain yang
bisa hilang, tapi critical thinking. Dan ini yang sangat-sangat nakutkan. Kalau saya selalu pinjam daripada AI intelligence-nya, mana intelligence-ku? Kalau selalu saya pakai orang lain, itu seperti, maaf, di beberapa banyak gereja, ada jemaat yang sudah punya masalah ini. Mereka datang ke PA, datang kepada satu kelompok, duduk sopan santun, dan lihat, dengar, senyum, dan wah, itu hebat kesimpulan orang lain tentang Alkitab dan tidak lakukan PA. Mereka sudah hilang critical thinking dan belum diajar. Kalau saya dengar sharing dari teman-teman di Sabda, mereka pakai ini untuk menolong mikir dengan lebih kreatif, menolong Hmm. untuk mikir lebih dalam. Tapi ada yang, maaf, malas-malasan. Waduh, bagus. Terima buta. And ya, yang buta mimpin buta. And paling-paling terakhir, and ini AI yang jawab, lack of spiritual growth. AI bisa informasi. Dan saya akan menggarisbawahi, tidak adalah spiritual growth. Itu dari personal reflection, itu dari prayer, itu dari relasi bersama dengan Tuhan. AI bukan Tuhan, jangan mendewakan itu, atau betul hanya halal, tetapi itu oleh Alkitab, silakan dihancur oleh kilat. Jangan mikir ini dewa, tapi ini alat. Kalau saya punya satu buku Alkitab dan Alkitab studi atau satu buku pintar tentang Alkitab, bagus. Saya punya ensiklopedia, lebih bagus. Saya punya rak sebesar yang ada di belakang aku. Dan kalau saya sana itu ada 5 kali lebih besar, 1.000 buku. Nah itu luar biasa kalau bisa dipakai dengan baik-baik. AI punya kemampuan untuk pakai sebanyak itu dan menolong aku. Tapi Ya, itu hanya alat. So, oke. tapi baliknya, what are the benefits? Punya akses ke information seperti saya bilang, ratusan, ribuan, puluhan ribu, vast amount of information. Bisa personalization, bisa efficiency, bisa convenience, bisa pandangan yang baru, bisa insights, comprehension, pengertian. And itu bisa menolong spiritual growth. Bukankah informasi adalah spiritual growth, tapi kalau you mulai akuntabilitas dan mengaplikasikan itu, and ada berapa banyak cara untuk menggunakan. Oke. Ya, So, terima yeah. kasih banyak Pak Max ya. Semoga teman-teman semua yang lain tadi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan validasi, berhubungan dengan pengajaran sesat dan lain-lain ya. Semoga itu tadi sudah menolong ya. Jadi Bapak Ibu, AI itu alat untuk menolong, tapi pertumbuhan rohani tetap itu dari Tuhan dan bagaimana saudara menerima firman Tuhan itu dan menyimpannya di dalam hati dan melaksanakan itu dalam hati kita. Jadi kalaupun saudara dapat begitu banyak informasi, tapi kalau nggak pernah masuk dalam hati saudara, tidak pernah tertanam dan tidak pernah bertumbuh, tidak pernah dilakukan, saudara pekerjaan AI sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan saudara kalau tidak menyentuh hati saudara. Itu hanya perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menolong saudara tahu lebih banyak. Tapi tidak menolong pertumbuhan kalau saudara sendiri tidak punya relasi dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi Um, teman-teman semuanya yang mempertanyakan tentang hal itu, saya kira cukup jelas ya tadi yang sudah dijelaskan Pak Max. Jadi saudara harus sendiri punya responsibility. Jangan taruh responsibility itu di mesin. Itu tuh cuman mesin, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya, kalau mau, sorry, ya Pak Max. saya mau memberi satu contoh yang sangat nyata. Oke. Daripada sharing yang pertama, saya dengar sesuatu yang menakutkan saya. Itu daripada Ray. Dia tanya Matius versi TB2 dan dengan perkataan diri sendiri, dengan intelligence dia, dia bilang, wah, ini belum diterbitkan, saya tidak punya. So, saya tanya AI untuk itu. Nah, kalau dia tidak bisa dapat, dari Ya. mana? Nah, saya punya, saya cek. Dan kalau lihat ayatnya 16 sini, ke gunung yang telah ditempatkan. Well, seharusnya itu bukit. Dan bagian ini sebagai confirmation bias, secara coba menyenangkan Ray, dia coba seperti ditanya, bikin terjemahan baru dari titik. Iya, Dan padahal itu, itu belum ada. Jadi itu well, halusinasi dari AI ya, Pak. itu dah itu halusinasi, yes.
tapi kreativitas karena ayat tepat, tapi kata bukit dijadikan gunung, and itu oke, tapi perbedaan. Tidak pernah ada versi ini yang muncul. Nah, Iya, yang betul. berikut itu Betul. actually benar dari TB. So, itu Iya, satu contoh AI coba memuaskan Ray dengan sesuatu yang nggak tidak ada. ada. So, harus punya hikmat. Lain-lain itu tepat. Dan untuk Iya, Yunani, kadang bisa, kadang tidak, dan itu tidak selalu dapat dengan tepat karena Yunani Perjanjian Lama, Yunani Perjanjian Baru, dan Yunani modern beda. beda. Dan kalau Iya, lihat sangat beda. LXX, Betul. kalau lihat PB, dan kalau lihat Modern Greek di bangsa Yunani, dan so sekarang itu akan coba menafsir itu dengan Yunani bukan kuno, tapi Yunani baru. And so harus hati-hati, tetapi itu Ya, sangat menolong untuk memulai proses untuk ya. menggali. Ya. Oke, Pak.